Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon izin ya. Saya mau berbagi pengalaman lagi. Mungkin beberapa teman kita yang sudah senior-senior sudah tidak asing ya. Akan tetapi banyak di antara kita, teman-teman yang masih banyak pemula. Jadi hari ini saya akan membuat untuk treatment rutin, entah, dan rata-rata sih berapa ya saya rata-rata itu, katakanlah tiap bulan sekali ya, untuk menjaga kesehatan ikan. Jadi di sini bisa juga untuk melakukan pengobatan, tapi akan tetapi dosisnya beda ya. Jadi gini teman-teman, dalam kesempatan ini saya hanya berbagi pengalaman aja ya, karena ini musimnya juga tidak tentu ya, kadang panas sekali, tiba-tiba hujan. Nah, banyak di antara senior kita mengatakan sebentar lagi pancaroba. Akan tetapi saya tidak pernah peduli dengan pancaroba ataupun tidak ya. Jadi di sini mohon maaf, bukan endorse ya, ini hanya berbagi pengalaman aja. Di sini saya pakai antibiotik Inroflox 25, pembasmi bakteri paling ampuh dan efektif pada ikan dan udang roster ya. Jadi ini aja sudah tinggal 40% teman-teman ya. Berarti kesimpulan saya sering memakai, kan gitu. Nah, di sini ini bisa lewat campur air, bisa juga campur pakan. Akan tetapi kalau saya hanya untuk treatment, untuk menjaga ikan kesehatan ikan aja, antibodi ikan, itu saya hanya campur pakan. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana cara saya treatment pemberian untuk jaga-jaga aja lah, karena di sini keterangannya juga untuk pencegahan ya. Saya bacakan aja, tulisannya kecil. Untuk pencegahan, gunakan Inroflox dengan dosis 2-4 gram untuk 1 kilo pakan. Nah, ini tidak berlaku sama saya. Nah, untuk pengobatan juga bisa. Intinya sekarang kita pencegahan aja. Untuk teman-teman pemula jangan ragu, banyak senior kita yang memakai ini. Nah, di sini yang kita siapkan, kalau saya pakai ini baskom, yang biasanya untuk kenduren ya, atau untuk apa, ini nanti saya gunakan untuk mengkikiskan atau biar untuk cepat kering apa sih. Nah, di sini teman-teman ya, mohon maaf kalau belepotan. Saya biasanya selalu begini aja. Ini saya campur dengan saya tambah secukupnya dengan air ya. Ini kita ambil gelas aqua. Saya pakai air mentah ya. Nah, ini dosis saya pakai segini, setengahnya gelas air saya taruh sini. Nah, kalau ini kan takarannya enak atau gampang. Jadi tolong jangan di skip ya, karena nanti untuk airnya beda-beda teman-teman ya. Jadi saya pada waktu itu ya metani, dalam arti metani itu penjajakan gitu ya, pasnya gimana. Setelah itu saya kan pas separuh gelas. Nah, kalau ini kan nggak asing ya, setengah gelas air, lalu Inroflox-nya ini saya kasih, nah ini satu sendok teh, satu sendok, lalu kita aduk begini ya. Nah, ini kalau mau dicampur air sistemnya sama, cuman airnya enggak. Kalau saya ini kan campur pakan. Kalau campur air ya paling enggak airnya kita persiapan itu airnya bisa 1 liter botol aqua itu
Nah, lalu baru dikasih takaran ini disebar ke kolam. Kalau saya lebih suka saya campur pakan. Nah ini ya, nah ini jadinya seperti ini ya, rata ya. Nah, dosis yang saya pakai itu saya mohon maaf, saya enggak pernah ada literan itu loh untuk berapa liter pakan ya, tapi saya kira-kira aja. Saya biasanya sekali ngasih pakan itu segini. Nah, segini ini nanti jadi berapa gelas kita nggak tahu, kita ukur aja ya, karena ini kan bermacam-macam variasi. Kalau ini kan pasti satu ukuran. Nah, saya ambil pakan. Nah, ini biar nggak miss juga, saya biasanya kan pakan itu nggak tentu ya. Kadang pakai Misuho, kadang kalau pas kondisi agak paceklik ya pakai yang standar. Di sini saya pakai pakan, dapat info dari senior juga. Jadi gini teman-teman, saya cerita dulu ya sebelum membahas mengenai pakan. Saya ada 4 ekor ikan koi, ini lokal. Ada 4 ekor saya ikan koi lokal yang saya dapat ya, nggak tahu size indukannya size berapa. Jadi saya hanya suka patternnya aja. Akan tetapi setelah saya hajar pakai pakan high protein yang sampai 48-50 itu ya, 50%, itu cepet perutnya itu cepet turun. Kayak perutnya besar, bukan pot belly ya, jadi kayak gendong telur karena proteinnya tinggi. Nah, seiring waktu nanti kalau saya teruskan pakai high protein, ini contohnya mana ini, sebentar. Nah itu bawah itu, kohaku bawah itu, bawah sendiri. Nah ini naik, nanti naik itulah, itu perutnya ini, bawahnya Siro ini, lah itu. Nah itu perutnya kan jendil itu. Nah itu satu ya. Yang kedua ada lagi di bawah sana. Sebelah sana kali. Wes pokok intinya gitulah. Jadi sekarang saya coba ikut-ikut dari senior saya ya. Coba beli pakannya itu proteinnya yang agak standar, jangan terlalu tinggi. Jadi ini sekalian saya buat praktek aja ya, buat pengobatan juga. Jadi ini kebetulan kemarin saya beli lumayan banyak karena saya tiap beli pakan itu rata-rata itu 20 kilo. Nah untuk mohon maaf, untuk Akasa ini kemasannya saya cari-cari itu masih 1 kilo. Jadi ini kemarin saya beli 10 dus ya, karena dalam 10 dus ini bonus 1 dus gitu ya. Jadi harusnya 1 dus ini isi 6, harusnya saya kalau beli 10 kan jadi 60 kilo, tapi saya berat di bonusnya. Karena 1 dus itu bonus 10 dus bonus 1 dus. Jadi ini beberapa ekor ikan saya ini yang lokal, mungkin nah ini jelas nih, ini jelas. Nah itu ya, mungkin bukan ikan lokal jelek, enggak ya, patternnya bagus banget itu. Cuman sepertinya indukannya enggak begitu besar teman-teman. Jadi masih size 47 cm. Saya pelihara kurang dari 2 bulan, perutnya gede gitu loh, hamil. Wah, nggak tahu yang ngambilin siapa. Udah, terus ada lagi itu Siro ini juga sama. Ini sudah bocor ya, tapi tetap saya pelihara. Itu perutnya lah kelihatan ya. Nah, itu yang 2.
Nah, itu size-nya hampir sama, itu sekitar 50 cm, tapi perutnya tidak kuat, kena protein tinggi. Nah, di sini saya pakai merek ini berbagi pengalaman aja teman-teman ya. Saya pakai Akasai. Nah, ini proteinnya hanya 40%. Beda dengan yang pakan impor-impor itu ya. Impor itu rata-rata 48% untuk proteinnya. Jadi perutnya pasti nggak kuat. Nah, ini untuk fat itu apa? Gemuk ya. Nah, ini untuk kejar gemuknya 4,3%, lumayan lah. Klorin, kalsium. Saya kurang pinter teman-teman ya, cuman saya begini, ini kan info dari senior, para senior. Kalau jadi saya percaya aja gitu, selagi baik saya percaya, karena bagaimanapun juga senior kita itu lebih pengalaman. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Ini tadi kembali lagi untuk obat ini juga saya ndak endorse ya, karena ini sudah tinggal sedikit, berarti kesimpulan saya sudah sering menggunakannya. Nah, ini kita langsung pakai yang proteinnya 40% aja. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya sudah hampir 1 minggu lah saya coba pakai ini ya, dengan porsi pakan tetap 1 bulan 20 kilo. Nah, wah ini angel ini besok ya. Nah, ini ya. Nah, biasanya sih peres saya. Tumpah untuk. Nah, ini ya, saya biasanya pakai segini untuk 1 sendok teh Inroflox. Nah, kalau ini teman-teman pasti bingung, maka dari itu saya siapkan ini tadi takaran supaya tidak bingung. Jadi jadi berapa gelas ini ya? Nah, ini 1 ya. Saya sekali ngasih pakan segini teman-teman. Sehari kalau saya luar kota itu 3 kali. Akan tetapi kalau saya di rumah sehari 5 kali. Ini 2 ya. 2 gelas. Oh, ternyata 3 gelas teman-teman. Pas ya. Persis. Nah, 3 gelas persis ya. Kurang 0, sekian persen. Nah, ini ya. Jadi kesimpulan 1 sendok teh Inroflox 3 gelas kalau saya. Akan tetapi jika teman-teman ikannya sedikit cuman ngasih 1 gelas, berarti Inroflox-nya dibagi 3 ya. Gitu aja. Gampang. Nah, ini sudah, baru kita aduk. Wah. Ini mumpung saya agak longgar teman-teman ya, hari Minggu nggak kemana-mana, tuntutan dari anak-anak saya yang masih kecil, hari Minggu sore kalau bisa, kalau nggak luar kota harus healing. Harus healing, nggak tahu healing itu apa. Nah, ini kan sudah seperti ini teman-teman ya, sudah rata ya. Nah, ini sudah rata. Ini kita biarkan gitu ya. Kita biarkan sampai kikis dulu, nanti kita sebar di sini biar cepat kering. Nah, untuk takaran air tadi kita lupa. Tadi saya setengah gelas itu untuk 3 gelas pakan. Berarti kalau dibagi 1 gelas berarti tinggal airnya dibagi 3 aja gitu ya. Kan mudah ya. Oke, kita
cut dulu sambil nunggu ini kering ya. Nah, sambil nunggu ini kering dulu, kikis. Nah, ini nanti biasanya ini 30 menit sudah kikis ya, tapi harus sering di ini teman-teman, diaduk ya, supaya nggak kempel itu ya. Oke, sudah asar. Terus nah teman-teman, ini sudah mulai kikis ya. Jadi tadinya kita urap di sini, terus saya kikiskan di sini. Sudah agak mamel. Ini ya. Ini jadi apa namanya? Saya ulang lagi ya. Untuk pengobatan saya, bukan pengobatan sih, ini kan cuman apa namanya, treatment aja, sebulan sekali bisa. Kalau pengobatan itu biasanya per 3 hari harus dikasih. Jadi ini sekali lagi mohon maaf bukan endorse, karena ini juga sudah terpakai banyak, berarti kesimpulannya saya rutin memakai. Lalu saya ulang lagi, saya dengan ukuran segini, 3 gelas aqua pakan, 1 sendok ini ya, 1 sendok Inrofloc, airnya segini, separuh. Nah, jika teman-teman porsinya pakai 1 gelas, berarti airnya dibagi 3, Inroflocnya juga dibagi 3. Kalau ikannya tidak banyak, baiknya beli yang kemasan kecil, ini kan 100 gram, terlalu besar. Lalu kalau masalah pakan ini saya hanya pakai ini aja ya, saya kejar low protein, sebetulnya ya nggak rendah sih, tapi 40% ya, dibandingkan yang import dan lain-lain. Pakan import itu kan 48% ya. Jadi intinya itu berbagi pengalaman aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau kayaknya kalau ikan yang kita nggak jelas indukannya size-nya berapa, kalau pakai pakan bagus perutnya banyak yang cepat gendong telur ya, karena kan pasti teman-teman selalu kejar ikannya cepat besar, hingga akhirnya pakai pakan yang proteinnya tinggi sekali. Nah, nanti perutnya tidak kuat. Sama kayak 4 ekor ikan saya ini, saya nggak jelas indukannya berapa, size 47 cm sudah gendong telur. Nah, ini sini ini sudah ya, setelah dicampur air jadi mekar ya, mekar. Warna pakannya juga coklat banget. Ini sudah, kalau saya biasanya langsung tebar aja. Ini mumpung ngumpul di sini. Udah, kalau ngasih dikit-dikit kelamaan, sebar aja semua. Nah, habis ya. Oh. Jadi memang kalau treatment saya ngasih pakannya tetap seperti biasanya, sekali pakan ukuran, sekali ngasih pakan berapa ukurannya gitu aja teman-teman ya. Jadi nggak ada trik-trik khusus bagaimana ya, nggak ada, wes ruwet. Wes biasanya kita bagaimana ya seperti itu. Kalau beli pakan itu kan masih agak itu Pak. Enggak. Oh, kalau pakan kan banyak ya, kayak Hoki, Hiroyuki. Tapi Hiroyuki itu kan 48% kalau nggak salah. Tapi ya benar enggaknya nggak tahu. Tapi setahu saya, setiap pakan apapun mereknya, ininya apa sih namanya ini? Opo jenenge?
Wis pokok intinya ini ya wis mbo apa iki. Ini kan sesuai hasil lab. Setahu saya begitu. Kalau nggak sesuai hasil lab ya bahaya lah. Ya apapun mereknya ya. Kalau ini kan saya kebetulan ngikut senior saya yang pedagang, terutama senior saya itu pedagang ikan, ngasih pakannya rutin biar perutnya bagus. Itu pakai ini gitu sih. Kalau teman-teman mau pakai hoki ya silahkan, mau pakai apa Hiroyuki atau Hero. Nah ini kan jadi kayak promosi. Wes enggak apa-apa, terserah teman-teman lah. Saya mau promosi mau enggak. Pokok intinya video kali ini saya edukasi treatment ya. Kok jelalah saya kok tiba-tiba kepikiran rutinitas yang selalu saya pakai ya. Kalau dibilang ruwet enggak. Ini kan cuma sebulan sekali aja. Kalau pengobatan itu seminggu bisa 3 kali teman-teman ya. Jadi misalnya hari Minggu kita ngasih, habis itu 3 hari kemudian kita kasih lagi, 1 minggu kemudian kasih lagi. Itu kalau untuk pengobatan. Kalau dicampur air saya kurang marem gitu ya. Oke teman-teman, sekilas video saya ya, berbagi pengalaman aja. Mudah-mudahan untuk teman-teman saya yang masih banyak pemula, penghobi baru ya, mungkin untuk menjaga kesehatan ikannya bisa diterapkan gitu ya. Lalu yang kedua, hindari sesering mungkin ikan baru masuk. Jadi ikan baru boleh beli, jangan terlalu sering. Kalaupun terlalu sering silahkan, tapi ada prosesnya. Untuk senior saya kiranya pengalaman saya kurang sesuai, mohon maaf. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.